Isi dari sayuran itu pun terdorong keluar. Dan tak lama kemudian sebuah kaki manusia mulai terlihat dari sayuran itu. Kemudian ia pun berusaha keluar dari dalam sayuran itu dengan perlahan dan kemudian berdiri. Dan si kakek kempot pun melihatnya dengan perasaan khawatir. Dan terlihat tubuh gadis itu pun kotor dipenuhi lendir dari sayuran itu. Karena sebelumnya ia pun bersembunyi di dalam sayuran itu untuk menghindari raksasa jahat yang ingin memakannya. Baiklah, anak-anak bunda yang paling cetar membahana di seluruh alam semesta. Jadi siapkan cemilan kalian ya. Tarik nafas dalam-dalam, terus siap-siap dengarkan cerita epik dari bunda tentang film The BFG yang bikin hati bunda meleleh, campur aduk, terus gemes banget pengen nyubit si raksasa baik hati itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang paling cantik, paling ganteng, paling berprestasi, paling segalanya di mata bunda, gimana kabarnya nak? Semoga selalu sehat walafiat, rezeki lancar jaya, dan hati selalu happy ya. Jangan ada yang loyo-loyo di sini. Kalau ada yang loyo, bunda kirimin kopi pahit nih biar melek. Film ini judulnya The BFG. Sekali lagi bunda tekankan bukan big fat gendut ya, tapi big friendly giant alias raksasa besar yang baik hati. Oke, kita mulai petualangan kita ya. Siap-siap pasang kuping lebar-lebar, mata melotot, dan hati terbuka. Cerita ini dimulai di sebuah kota yang gelap, sepi, dan sedikit gloomy di London. Ada seorang anak perempuan namanya Sophie. Aduh, ini anak pemberani banget nak. Mungkin seumuran kalian kali ya. Kalau bunda disuruh sendirian di panti asuhan udah nangis minta jemput mama. Tapi Sophie ini Masya Allah luar biasa mandirinya. Dia ini tinggal di panti asuhan, anak yatim piatu, ya ampun. Dia itu suka banget baca buku. Bahkan sampai tengah malam pun dia masih asyik dengan dunianya di balik lembaran-lembaran kertas. Ini nih yang namanya anak cerdas. Sophie ini punya kebiasaan unik. Di tengah malam buta saat semua anak-anak panti sudah lelap dalam mimpinya, Sophie masih terjaga. Matanya yang bulat besar itu selalu mengamati sekitar dari balik jendela kamarnya. Dia seperti seorang detektif kecil yang selalu curiga kalau ada sesuatu yang tersembunyi di balik kegelapan. Dan benar saja nak, malam itu dia melihat sesuatu yang luar biasa. Dia melihat sesosok bayangan yang gede banget. Gede. Lebih gede dari Monas. Tinggi menjulang sampai ke atas gedung-gedung. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah-olah berusaha menyembunyikan diri dari mata manusia. Hayo apa? Yap, betul sekali, raksasa anak-anak, raksasa. Tapi raksasa ini aneh banget nak. Dia gak kayak raksasa di cerita-cerita horor yang suka ngamuk-ngamuk. Dia itu jalannya ngendap-ngendap, pelan banget kayak maling mau nyolong sendal. Terus dia pakai jubah hitam yang panjang sampai menyapu tanah, menutupi seluruh tubuhnya biar gak ketahuan. Dan yang bikin bunda tambah penasaran, dia bawa trompet panjang yang berkilauan dan sebuah koper besar. Aduh, bunda kira mau piknik, ternyata bukan. Hap, dengan gerakan secepat kilat, si raksasa itu langsung menoleh. Matanya yang besar dan sedikit mengerikan itu langsung menatap lurus ke arah Sophie. Aduh, bunda sampai ikutan teriak pas nonton adegan ini. Kirain mau dimakan, ya Allah. Sophie langsung panik lari terbirit-birit tapi terlambat. Tangan si raksasa itu yang gede banget kayak daun pintu langsung grab, nangkep si Sophie. Diambilnya Sophie dari ranjang, terus digenggamnya perlahan tapi pasti. Sophie yang kecil itu cuma sekepal tangan si raksasa. Aduh, bunda sampai deg-degan kayak mau copot jantungnya. Raksasa itu langsung bawa Sophie pergi. Lari, menembus malam yang gelap, meninggalkan kota London yang dingin, menuju ke suatu tempat yang gak pernah dibayangkan Sophie sebelumnya. Tapi alhamdulillah anak-anakku sayang, ternyata si raksasa ini baik hati. Dia gak makan Sophie, dia cuma bawa Sophie ke tempat tinggalnya, ke negeri para raksasa. Wah, ini nih yang bikin bunda takjub. Negerinya itu indah banget, tapi juga spooky dikit. Pemandangannya itu loh nak, kayak lukisan. Ada kabut tebal yang menyelimuti lembah, ada bebatuan raksasa yang menjulang tinggi. Terus ada pohon-pohon aneh yang bentuknya nggak ada di bumi. Udaranya dingin menusuk tulang, tapi ada sesansi magis yang kuat banget. Bunda jadi pengen liburan ke sana. Nah, disitulah Sophie akhirnya ketemu langsung sama si raksasa yang baik hati ini.
Namanya The BFG. Aduh, suaranya itu loh nak, berat-berat empuk gimana gitu. Kakek kempot ini anak-anak, dia itu bukan raksasa biasa. Dia itu raksasa penjaga mimpi. Yap, benar banget. Dia kerjanya ngumpulin mimpi-mimpi indah dari sebuah pohon mimpi yang ajaib. Pohon itu namanya pohon mimpi. Di sana mimpi-mimpi itu berterbangan kayak kunang-kunang warna-warni. Ada mimpi yang biru, ada yang kuning, ada yang merah. Masing-masing warna itu punya arti mimpi yang berbeda-beda. Ada mimpi bahagia, mimpi lucu, mimpi petualangan seru. Kakek kempot ini dengan cekatan ngumpulin mimpi-mimpi itu pakai jaringnya. Terus dia simpan di dalam toples kaca. Guanya itu penuh banget sama toples-toples mimpi. Kayak toko permen tapi isinya mimpi. Aduh, bunda jadi pengen punya satu toples mimpi indah. Setelah dikumpulin, dia tiupin mimpi-mimpi itu ke anak-anak yang lagi tidur di seluruh dunia pakai trompet panjangnya. Aduh, romantis banget gak sih? Dia pengen semua anak-anak bisa tidur nyenyak dan punya mimpi indah. Dia gak mau ada anak yang mimpi buruk, itu misi hidupnya. Bunda jadi pengen nangis terharu. Ini baru namanya pahlawan sejati. Tapi sayangku, dunia ini gak seindah negeri mimpi kakek kempot. Gak semua raksasa itu baik hati kayak kakek kempot. Ada raksasa-raksasa lain yang jahat banget. Mereka itu gede-gede, serem-serem, giginya runcing-runcing kayak pisau dapur bunda. Matanya merah menyala kayak mau ngamuk. Terus kulitnya kasar, bau, dan muka mereka itu loh nak, bener-bener bikin bunda merinding disco. Mereka itu juga suka ngebully kakek kempot karena kakek kempot ini kecil sendiri di antara raksasa-raksasa lainnya. Iya nak, kakek kempot ini meskipun namanya Big Friendly Giant, tapi dia raksasa paling kecil di sana. Dia cuma setinggi pohon kelapa, sementara raksasa lain bisa setinggi gedung pencakar langit. Aduh, kasihan banget kan? Mereka suka gangguin kakek kempot, ngambil makanannya terus nginjek-injek dia. Bunda jadi inget teman sekolah bunda yang suka dibully. Jangan sampai ya anak-anak bunda jadi pembuli, gak boleh itu. Sophie ini anak pinter dan pemberani. Dia langsung paham situasi kakek kempot. Dia jadi pengerti banget. Dia tahu kakek kempot itu kesepian. Dia tahu kakek kempot itu butuh teman. Dan dia tahu kakek kempot itu butuh dilindungi. Dia jadi pengen bantu kakek kempot biar gak dibully lagi sama raksasa-raksasa jahat itu. Dan yang paling penting dia pengen raksasa-raksasa jahat itu berhenti makan manusia. Ya iyalah, siapa yang mau yang dimakan raksasa coba? Bunda juga gak mau. Bunda masih pengen nyanyi-nyanyi di panggung. Kakek kempot ngasih Sophie tempat tinggal yang aman di goanya. Dia bikin ranjang khusus buat Sophie dari barang-barang bekas, terus ngasih dia makan snow-scamber yang rasanya aneh tapi bikin ngakak. Snow-scamber itu kayak timun raksasa nak, tapi rasanya itu loh manis campur pahit, terus ada bau-bau gak jelasnya. Aduh, bunda gak sanggup deh kalau disuruh makan itu. Tapi kakek kempot ini suka banget. Terus dia juga ngasih Sophie Frobskotel, minuman bersoda yang bikin kentut hijau. Aduh, bunda ngakak banget pas adegan kentut-kentut itu. Kentutnya bunyi whisper. Ini sih benar-benar bikin perut bunda sakit karena ketawa. Kekuatan Sophie dan kakek kempot semakin erat karena mereka selalu menghadapi bahaya bersama. Sophie yang pemberani, dia gak mau tinggal diam. Dia gak mau cuma jadi penonton. Dia bilang ke kakek kempot, kakek kempot, kita gak bisa biarin ini terus-terusan. Kita harus minta bantuan. Kita harus ke London, minta bantuan Ratu Inggris. Hah? Ratu Inggris? Aduh, nih anak bener-bener gak ada takut-takutnya. Kakek kempot awalnya kaget. Mana mungkin Ratu mau percaya sama raksasa kayak aku. Nanti aku disuruh kerja di kebun bunga istana, atau malah ditangkep. Tapi Sophie ini gigih banget nak. Dia meyakinkan kakek kempot dengan sepenuh hati. Dia bilang, kakek kempot, kita harus tunjukin mimpi ke Ratu. Mimpi yang bikin Ratu percaya kalau ada raksasa jahat di dunia ini. Kalau kita gak bertindak, nanti semua human beings akan dimakan sama raksasa jahat itu. Aduh, bunda sampai terharu sama kegigihan Sophie. Ini nih yang namanya anak yang berani berjuang. Dia gak cuma mikirin dirinya sendiri, tapi mikirin orang banyak. Ini baru namanya calon pemimpin masa depan. Maka berangkatlah mereka berdua ke London. Dengan segala cara, dengan segala perjuangan, perjalanan mereka itu loh nak, penuh liku-liku. Kakek kempot harus hati-hati banget biar gak ketahuan manusia. Dia harus sembunyi di balik kegelapan malam, melompat dari satu atap ke atap lain.
Terus hati-hati biar nggak nginjak rumah orang. Sophie yang ada di kantong baju kakek kempot, dia juga ikut tegang. Bunda sampai ikutan tegang pas nonton adegan ini. Dengan kekuatan mimpi, kakek kempot dan Sophie berhasil masuk ke dalam istana Buckingham. Aduh, ini sih namanya misi rahasia ala James Bond tapi versi raksasa. Mereka berhasil menyelinap ke kamar ratu, dan di sana kakek kempot meniupkan mimpi ke Ratu Inggris yang lagi tidur nyenyak. Mimpi itu bukan mimpi biasa, nak. Itu adalah mimpi yang dibuat khusus oleh kakek kempot dan Sophie. Mimpinya itu bikin ratu kaget, takut tapi juga percaya. Dalam mimpi itu ratu melihat semua kengerian yang dilakukan raksasa-raksasa jahat itu, dan melihat raksasa-raksasa itu menyerang desa, menghancurkan rumah, dan yang paling parah makan manusia. Terus di akhir mimpi ratu melihat Sophie dan kakek kempot sebagai pahlawan yang datang untuk menyelamatkan dunia. Pas ratu bangun, dia langsung percaya sama Sophie dan kakek kempot. Aduh, bunda sampai tepuk tangan. Hebat banget ratu ini, langsung sigap. Dia gak panik, dia gak takut sama kakek kempot. Dia malah mendengarkan dengan seksama cerita dari Sophie dan kakek kempot. Ratu yang bijaksana itu langsung kerahkan tentaranya dengan helikopter. Pokoknya dengan segala peralatan perang yang canggih yang dimiliki kerajaan Inggris. Ini sih namanya kekuatan penuh dari sebuah negara. Dan terjadilah pertempuran, anak-anak. Bukan pertempuran darah-darahan yang serem ya. Ini lebih ke pertempuran strategi dan kecerdasan. Tentara-tentara itu terbang ke negeri para raksasa. Mereka ikuti semua petunjuk dari kakek kempot dan Sophie. Mereka tahu di mana tempat raksasa-raksasa itu tidur pula setelah kekenyangan makan manusia. Dengan trik yang jitu, para tentara berhasil menangkap semua raksasa-raksasa jahat itu. Mereka ditembak pakai jaring raksasa, diikat pakai rantai baja, terus diangkat pakai helikopter besar-besar. Aduh, bunda sampai teriak-teriak seneng pas adegan itu. Rasanya plong banget, kayak abis disetrika semua baju kusut di rumah. Terus dijemur di bawah matahari pagi, lega banget. Semua raksasa jahat itu berhasil ditangkap. Mereka diikat erat-erat, terus dibawa pergi ke sebuah pulau terpencil yang gak ada manusia sama sekali. Di sana mereka nggak bisa lagi makan manusia, aman deh. Mereka disuruh makan snot-camber seumur hidup biar kapok. Kena karma kan kalian? Dan setelah semua masalah selesai, Sophie nggak balik lagi ke panti asuhan, nak. Dia tinggal di istana bareng ratu. Dia jadi anak angkat ratu. Wah, dari anak panti asuhan jadi putri di istana. Ini sih namanya glow up maksimal. Ini sih namanya takdir yang indah. Kalian juga bisa kayak Sophie loh, asal rajin belajar, rajin berbuat baik, berani, dan selalu percaya kalau keajaiban itu ada. Kakek kempot dia balik ke negerinya, tapi dia gak kesepian lagi. Dia tahu dia punya sahabat sejati, Sophie. Dan dia udah jadi pahlawan. Dia terus melanjutkan pekerjaannya, meniupkan mimpi-mimpi indah ke anak-anak di seluruh dunia. Dan setiap malam Sophie selalu mimpi tentang kakek kempot, sahabat raksasa baik hatinya. Mereka berdua tetap saling merindukan, tetap saling mengingat meskipun jarak memisahkan. Tapi ikatan persahabatan mereka itu loh, nak, gak akan pernah putus. Aduh, ini cerita bikin bunda pengen nangis terharu, nak. Ini bukan cuma cerita anak-anak biasa. Ini cerita tentang persahabatan yang tak terduga, tentang keberanian yang luar biasa, tentang kebaikan hati yang bisa mengubah dunia dari kegelapan menjadi terang benderang. Ini adalah dongeng modern yang mengajarkan kita banyak hal tentang kemanusiaan, tentang perbedaan, dan tentang bagaimana cinta bisa tumbuh di antara makhluk yang berbeda sekalipun. Pesan moralnya anak-anak bunda yang paling bunda sayang, jangan pernah remehkan orang lain karena penampilannya atau ukurannya. Meskipun kakek kempot itu kecil di antara raksasa lain, tapi hatinya besar dan dia pahlawan sejati yang menyelamatkan dunia. Beranilah berjuang untuk kebaikan meskipun itu terlihat mustahil. Kayak Sophie yang berani banget melawan raksasa jahat dan meyakinkan Ratu Inggris. Keberanian satu orang bisa mengubah nasib banyak orang. Percayalah pada kekuatan persahabatan sejati. Persahabatan Sophie dan kakek kempot itu tulus banget, murni, dan tanpa pamrih. Kalian harus banget nonton film ini ya. Dijamin gak rugi, dijamin bikin hati kalian hangat, dijamin bikin kalian jadi pengen punya sahabat raksasa juga. Aduh, bunda jadi pengen deh. Siapa tahu ada raksasa baik hati yang mau jadi sahabat bunda. Terus bunda bisa diajak jalan-jalan ke negeri raksasa. Udah dulu ya anak-anak bunda, kayaknya bunda udah cerita sampai mulut bunda berbusa nih. Jangan lupa selalu jadi anak baik, selalu berani, selalu jujur, dan selalu menebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Ingat pesan bunda ya.
Salam sayang dari Bunda Teti yang cetar membahana di seluruh dunia. Muah, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya sayangku. Bye-bye.